perlu diingat bahwa puasa setiap hari itu adalah tersendiri menurut mazhab Syafi'i. Artinya apa? Dimulai dari subuh sampai waktu maghrib. Setelah maghrib maka dihitungnya sudah nggak puasa lagi. Karena itulah mazhab Syafi'i berpendapat bahwa niat puasa hukumnya wajib setiap malam. Saya ulangi lagi, niat puasa hukumnya wajib setiap malam. Jadi kalau ada di antara kita, seandainya ada di antara teman-teman yang enggak niat atau lupa niat, maka dianggap tidak puasa. Karena innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan atau ibadah harus diawali dengan niat. Sedangkan kalau kita tidak niat, maka dianggapnya tidak melaksanakan ibadah tersebut. Kenapa? Karena niat itu sebagai pembeda antara ibadah dan bukan ibadah. Contoh seperti ini. Sama-sama membasuh muka, sama-sama cuci muka. Yang satu menjadi cuci muka biasa, yang satu menjadi wudu. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Sama-sama enggak makan, sama-sama enggak minum. Yang satu karena memang enggak ada makanan, enggak ada minuman, hanya kelaparan saja. Yang satu menjadi ibadah puasa. Apa yang membedakan? Niat. Karena itulah niat harus disertakan untuk ibadah-ibadah tertentu yang ada padanannya. Tadi sama-sama nggak makan, nggak minum, bisa jadi nggak puasa. Karena apa? Karena mau operasi seandainya. Nah, itu kan bukan puasa namanya. Tetapi ketika diawali dengan niat, saya niat puasa, jadinya ibadah. Kalau untuk ibadah-ibadah yang tidak ada padanannya, contoh membaca Al-Quran. Ada nggak membaca Al-Quran yang bukan ibadah? Nggak ada. Orang baca Al-Quran pasti ibadah. Karena itu maka untuk membaca Al-Quran tidak diperlukan niat. Ada lagi berzikir. Ada nggak orang zikir yang nggak ibadah? Nggak ada. Orang zikir pasti ibadah. Karena itulah maka zikir tidak diperlukan niat. Adapun untuk puasa kembali lagi, karena puasa ada padanannya, yang sama-sama nggak makan tapi nggak puasa, karena itu puasa harus pakai niat. Kok malam ini seandainya lupa niat, terlanjur sampai subuh nanti belum niat, dihitungnya nggak puasa. Terus kemarin yang belum tuntas adalah masalah yang boleh nggak puasa. Masalah yang boleh nggak puasa. Teman-teman semuanya, di antara orang yang boleh nggak puasa adalah orang yang sakit. Hanya saja sakitnya adalah sakit yang kira-kira menjadikan dia boleh untuk tayamum. Saya ulangi lagi, yang sakitnya menjadikan dia boleh untuk tayamum. Kalau sakitnya nggak sampai membolehkan dia tayamum, maka dia tetap nggak boleh berpuasa. Maka dia nggak boleh batal puasa. Lanjut. Masih tentang puasa. Lantas siapa lagi yang boleh nggak puasa? Yang boleh nggak puasa adalah orang yang sedang bepergian atau biasa kita sebut sebagai musafir. Maka musafir boleh juga dia nggak puasa. Ini saya buka di sini. Nah, ini musafir. Kapan musafir boleh nggak puasa? Ketika dia dalam keadaan safar. Kalau dia dalam keadaan tidak safar atau belum safar,
maka dia tetap wajib puasa. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah begini. Ini teman-teman kan banyakan yang apa tuh namanya? Pulang kampung apa mudik? karena bukan orang Jakarta, ya kan? Biasanya kalau menjelang Lebaran pada mudik aja lah. Nah, sayangnya untuk tahun ini tidak diperbolehkan. Nah, ini kita bahas kalau seandainya boleh. Contohnya begini. Kita mau mudik, rencana mudik jam 10 pagi seandainya. Rencana mudik jam 10 pagi. Terus pas kita lewat Judi mau ke kampung, seandainya Judi nikah dapat orang Jogja, terus mau pulang kampung jam 7 lewat, Judi makan. Jud, kok jam segini sarapan? Emang kamu gak puasa? Lah Pak, kan saya mau mudik, kan musafir. Emang mudik kemana? Mudik ke tempat mertua, rumah istri, orang tua istri. Nah, mudiknya kapan? Entar jam 10. Sekarang jam berapa, Zul? Sekarang jam 7, Pak. Berarti sudah musafir belum? Ya belum. Kalau belum musafir, nggak boleh batal puasa. Saya ulangi lagi, kalau belum musafir, nggak boleh batal puasa. Orang mudik kalau mau batal puasa, di jalan dulu, nanti baru batal puasa. Bahkan kalau mau pakai yang ekstrim, nanti ada lagi masalah boleh nggak ketika dia mudiknya jam 10 tapi jam 7 udah nggak puasa, itu malah nggak boleh lagi. Jadi begini teman-teman, Judi khususnya yang bisa komunikasi langsung. Contoh begini, tadi saya kasih contoh jam 10 mau pulang kampung, maka tetap wajib sahur, wajib puasa. Nanti ketika jam 10 jalan, urusannya nanti. Jadi musafir apa enggak? Karena apa? Karena bisa jadi Zudi, bisa jadi rencana jam 10 mau jalan pulang kampung, mau menjadi musafir, ternyata cancel. Maka untuk hal-hal seperti ini, antisipasi seperti ini, tetap wajib puasa. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat sudah, musafir sudah, sekarang kita ke masalah taraweh ini yang saya tampilkan ini. Orang sakit boleh nggak puasa, orang musafir boleh nggak puasa, orang yang tidak mampu juga boleh nggak puasa, orang yang darurat juga boleh nggak puasa. Untuk haid dan nifas bukan hanya boleh tapi malah dilarang puasa. Untuk yang sakit kok ada kemungkinan sembuh, maka dia nanti wajib qadha. Ada orang musafir, nanti dia hanya wajib qadha. Orang nggak mampu, dia wajib qadha. Kalau nggak mampunya karena menyusui, nah sekarang dilihat, kalau yang nggak mampu dirinya sendiri, dia wajib qadha. Tapi kalau yang nggak mampu adalah janinnya atau anaknya, maka dia wajib qadha plus fidyah. Sebenarnya ada lagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fidyah itu, untuk fidyah dalam hal ini, dalam hal tidak kemampuan gara-gara orang lain ini, itu rumusnya begini. Kalau kita puasa, kita mampu, tapi gara-gara orang lain, entah itu anak, entah itu janin, seandainya terus jadi nggak mampu, itu kena fidyah. Intinya begitu. Tapi sebenarnya nggak harus janin. Keselamatan orang lain, intinya di situ. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya begini. Zudi tahu atau biasanya kalau nyebur air pasti kemasukan air. Contoh kemarin ini. Kalau nyebur kolam pasti kemasukan air.
kok siang-siang masih nyebur kolam di siang Ramadan, maka dia batal. Kenapa? Bener kan? Masukkan air, artinya dia sengaja. Ternyata pas judi lagi lewat kali, saat ini lagi lewat kali, ada anak-anak renang mau tenggelam, minta tolong. Akhirnya judi pikir, kalau saya nyebur ke kali, saya batal. Tapi kalau saya nggak nyebur ke kali, anak itu mati, meninggal. Maka kalau seperti itu gimana hukumnya? Kalau seperti itu, maka hukumnya tetap wajib nyebur ke kali. Puasanya batal dong? Iya batal, nggak apa-apa. Nanti diganti dengan qadha plus fidyah. Kenapa kok plus fidyah? Karena dia membatalkan puasa gara-gara orang lain, bukan gara-gara dirinya sendiri, gara-gara orang lain. Ini samanya kayak ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dia nggak puasa gara-gara anak, bukan gara-gara dia sendiri nggak kuat, nggak. Dianya kuat, cuman anaknya yang nggak kuat, maka dia nanti wajib qadha plus puasa. Wajib qadha plus fidyah. Lanjut. Nah, terus selanjutnya masalah ke tarawih. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di keadaan kita seperti ini, pemerintah walaupun ada himbauan untuk tarawih di rumah, tetapi tidak sampai melarang kita untuk ibadah tarawih. Artinya tetap masih disuruh tarawih, tapi tarawihnya di rumah. Nah, kita mulai masalah tarawih ini dari sejarahnya. Dulu suatu ketika pas malam Ramadan, Nabi ke masjid malam-malam sholat sunat di masjid. Ada sahabat lihat, wah Nabi sholat sunat, langsung ini sahabat makmum di belakang Nabi. Besok malam kedua Nabi keluar lagi ke masjid lagi. Sahabat tahu semalam Nabi ke masjid, akhirnya pada nambah lagi sahabat, gak cuma beberapa, nambah lagi, beberapa lagi datang ke masjid lagi, ikut makmum ke Nabi. Sampai malam ketiga banyak sekali sahabat yang ikut makmum di belakang Nabi. Malam keempat sahabat pada nungguin, ternyata Nabi nggak keluar lagi. Subuh-subuh Nabi pas sholat subuh, Nabi bilang, saya tahu semalam kalian pada nungguin saya, cuman saya nggak keluar. Kenapa? Khawatir akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir menjadi wajib. Nah, inilah dalil awal tarawih. Namanya saat itu bukan tarawih, namanya qiyamu Ramadan. Inilah maka ada hadis, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam atau yang sholat malam pada malam Ramadan, para ulama mendefinisikan atau mengartikan dengan tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan landasan iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Kesini. Nah, begitu Nabi intikal atau pindah ke alam yang lebih mulia, bahasa kita wafat, Nabi wafat, digantilah dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau memimpin hanya 2 tahun. Dan di 2 tahun ini terlalu banyak konflik. Di antaranya adalah murtadnya orang-orang yang dulunya Islam kembali menjadi kafir lagi. Pertama. Yang kedua adalah ada beberapa kabilah atau kaum yang mereka tidak mau berzakat. Mereka tidak mau berzakat. Di dalam 2 tahun ini, sahabat Abu Bakar mengkondisikan umat Islam. Ada lagi tambahan nabi palsu. Ini juga zaman sahabat Abu Bakar. Wajar ketika tidak ditemukan sejarah tarawih di masa sahabat Abu Bakar. Lantas setelah sahabat Abu Bakar wafat, meninggal, digantikanlah oleh sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ini lumayan lama. Karena lumayan lama mengalami masa-masa tenang,
mulailah orang-orang yang dulu ikut bersama Nabi sholat malam Ramadan, mereka pada sholat. Awalnya sholat sendiri-sendiri. Lantas sahabat Umar punya ide, jadikan satu aja di bawah atau di belakang satu imam. Akhirnya ditunjuklah Ubay bin Ka'ab menjadi imam sholat tarawih pada saat itu. Dikisahkan di dalam satu hadis bahwa sholat awal pada saat itu lama sekali, yaitu membaca Al-Qur'annya panjang sehingga sahabat pada kalau sekarang itu sampai berhayutan ngantuk lah. Akhirnya sahabat Umar menginstruksikan jangan panjang-panjang. Dan disepakati atau sahabat Umar memerintahkan dengan 20 rakaat. Anehnya, ini yang jadi dalil buat kita, anehnya saat itu sahabat masih banyak, yang alim juga banyak, tetapi nggak ada yang menentang tentang 20 rakaat tarawih yang pada masa Sayyidina Umar yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Ini di dalam ilmu fikih namanya ijma' sukuti. Saya ulangi lagi, dalam ilmu fikih namanya ijma' sukuti. Sepakat para ulama pada masanya sepakat, tetapi sepakatnya dengan cara diem, gak protes. Ijma' sukuti. Inilah yang diambil dalil oleh para ulama, diantaranya ulama madhab 4. Madhab 4, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat tarawih 20 rakaat. Hanya Imam Maliki, ada sebagian kecil ulama madhab Malikiyah yang juga ikut atau condong bahwa tarawih adalah 20 rakaat. Sedangkan yang masyhur di madhab Maliki mengatakan tarawih bukan 20 rakaat tetapi 36 rakaat. Jadi pada masa madhab 4 perbedaan tarawih, hitungan tarawih itu hanya dua macam. Yang pertama 20 rakaat, yaitu madhab Hanafi, minoritas Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Sedangkan pendapat yang kedua, mayoritas Maliki, mengatakan bahwa tarawih adalah 36 rakaat. Telusur punya telusur, usut punya usut. Kenapa Imam Maliki kok tarawihnya 36 rakaat? Ini ada beberapa kitab fikih menceritakan bahwa Imam Maliki mengidekan tarawih 36 rakaat. Pertama, karena memang tidak ada nas batasan sholat tarawih. Saya ulangi lagi, karena memang tidak ada nas atau patokan dari Nabi berapa sih bilangan atau jumlah sholat tarawih. Yang kedua, di Mekah sholat tarawihnya pada saat itu memang 20 rakaat. Imam Maliki hidupnya di Madinah, saya ulangi lagi, di Mekah pada saat itu tarawihnya 20 rakaat. Sedangkan Imam Maliki, beliau tinggalnya di Madinah. Nah, di Mekah ini orang-orang kalau tarawih 20 rakaat itu sistemnya begini. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus tawaf. Berarti sekali tawaf. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tawaf 2 kali. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tawaf 3 kali. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tawaf 4 kali. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, selesai. Artinya apa? Dari 20 rakaat ada tambahan 4 kali tawaf. Saya ulangi lagi, orang-orang Mekah pada saat itu kalau tarawih dari 20 rakaat yang setiap 2 rakaat salam, terus 2 rakaat lagi salam, terus tawaf. Tawaf santai-santai, lanjut lagi tarawih lagi. Inilah kenapa namanya tarawih. Tarawih itu artinya santai. Sebenarnya sholat tarawih itu sholat santai. Kalau kita sholatnya ngebut,
Nah, itu sebenarnya udah nyalahi nama, sudah nyalahi nama. Nah, itu. Karena ada 4 tawaf di Mekah, ini menjadikan Imam Malik, orang Mekah enak ya, kalau habis tarawih bisa tawaf. Lah kita yang di sini tarawih doang nggak bisa tawaf. Akhirnya setiap 1 tawaf diganti oleh Imam Malik dengan 4 sholat sunnah. Jadi tadi 4 kali tawaf berarti 4 kali 4 16 rakaat. 16 rakaat sholat sunnah. 16 rakaat plus 20 aslinya sholat tarawih, jumlahnya 36 rakaat. Ini yang menjadikan tarawihnya Imam Maliki itu 36 rakaat. Saya ulangi lagi, di awal madhab 4, perbedaan pendapat hitungan sholat tarawih itu hanya 2 macam, 20 dan 36. Terus kenapa sekarang ada 11 rakaat atau 8 rakaat lah? 8 rakaat, Pak. Sekarang kok tiba-tiba 8 rakaat? Itu mulainya semenjak abad ke-12 atau 13. Yaitu diawali oleh Imam As-Sun'ani, pengarang kitab Subulus Salam. Subulus Salam syarah dari Bulughul Maram. Gitu. Dan yang nulis buku sejarah Nabi itu siapa sebenarnya? Yang orang Pakistan itu, 2 orang itu. Terus dilanjutkan oleh Al-Albani. Nah, akhirnya tenalah sekarang sholat tarawih 8 plus 3. Itu akhir-akhir. Nah, teman-teman semuanya, para jamaah online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut kita sekarang aktualkan ke daerah kita masing-masing. Daerah kita Indonesia secara hitungan mengikuti madhab Imam Syafi'i. Saya ulangi lagi. Mohon maaf yang live di FB. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Secara hitungan, para ulama kita atau orang-orang Indonesia mengikuti madhab Syafi'i. Maka sholat tarawihnya adalah 20 rakaat. Tetapi pinternya orang kita atau kreatifnya orang kita, mereka sholat 20 rakaat tapi cepat. Nah, ini nanti kita bagaimana itu caranya. Biasanya kalau sholat biasa, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholatnya nyantai, pelan-pelan. Begitu tarawih cepat banget. Bahkan kadang Fatihah itu sekali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kuat saya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2 napas. Oke lah kalau imamnya seperti itu nyantai. Begitu selesai waladhdallin amin, imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, kita biasanya baca Fatihahnya itu setelah Fatihahnya imam. Ini jadi masalah. Kita rata-rata baca Fatihahnya itu setelah Fatihahnya imam. Begitu imamnya waladhdallin amin, kita baru Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Baru Maliki yaumiddin, imamnya sudah Allahu akbar ruku'. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya? Padahal kita tahu bahwa walaupun sebagai makmum kita tetap wajib membaca Fatihah. Saya ulangi lagi, mazhab Syafi'i walaupun sebagai makmum tetap wajib baca Fatihah. Nah, kalau begitu terus bagaimana, Pak? Maliki yaumiddin, imamnya sudah ruku'. Gimana caranya? Caranya, teman-teman, dirahmati Allah, caranya ingat. Makmum baca Fatihah hukumnya wajib. Saya ulangi lagi, makmum baca Fatihah hukumnya wajib. Sedangkan mendengarkan Fatihahnya imam hukumnya sunnah. Jadi kita Allahu Akbar, terus imam baca Fatihah, kita dengerin, itu sunnah. Tapi kita sendiri jangan sampai imam rukuk kita belum baca Fatihah. Artinya kita punya tanggungan harus baca Fatihah. Hanya wajib, imam sunnah. Jangan sampai gara-gara kita memberatin sunnah, kita kehilangan wajib. Artinya apa? Jangan sampai gara-gara kita dengerin Fatihahnya imam, akhirnya kita nggak baca Fatihah. Nah, inilah perlunya belajar fikih. Belajar fikih itu agar tahu mana wajib, mana sunnah, mana mubah, mana makruh, mana haram. Ketika sesuatu ini berbarengan, mana yang harus kita dahulukan. Ini pentingnya belajar fikih. Ada sesuatu yang wajib dan sesuatu yang sunnah. Kalau kita bisa lakukan dua-duanya, alhamdulillah. Tetapi dalam hal ini nggak mungkin, Pak, tak lakuin dua-duanya. Kenapa? Kalau saya dengerin Fatihahnya imam terus saya baca Fatihah sendiri, nggak bakal cukup. Artinya apa? Harus milih salah satu mana yang harus dikerjakan. Berarti harus kita dahulukan yang wajib. Dengerin Fatihahnya imam, tak dulu dah kapan-kapan kalau Fatihahnya imam nyantai, kalau sholatnya imam nyantai. Karena gara-gara sekarang imamnya sholatnya cepat-cepat atau buru-buru, maka saya nggak usah dengerin Fatihahnya imam. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, makmum langsung baca Fatihah saja, biar nanti gak ketinggalan ketika imam rukuk. Itu trik yang pertama. Trik yang kedua, begitu imam rukuk, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Oh, cepat banget ya, Allahu Akbar, cepat seperti itu. Ingat, di dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli adalah rukun atau komponen sholat yang harus dikerjakan tetapi sifatnya ucapan. Yang rukun fi'li adalah komponen sholat yang harus dikerjakan yang sifatnya gerakan. Nah, yang ucapan itu apa saja yang wajib? Yang wajib adalah Allahu Akbar, takbiratul ihram yang pertama kali, yang Allahu Akbar yang ada niatnya, itu yang pertama yang wajib. Yang kedua yang wajib adalah Fatihah. Yang ketiga yang wajib adalah tahiyat. Yang keempat adalah sholawat di dalam tahiyat akhir. Ulangi lagi, yang ketiga adalah tahiyat akhir plus sholawat, udah gitu aja. Dan yang keempat salam yang pertama. Ini yang harus dibaca atau dilafalkan atau disuarakan. Nah ini jangan sampai salah. Ada yang kadang belum ngeh antara dilafalkan jahr dan sir. Ini beda-beda. Ada kalau pas saya ngaji ada pertanyaan, Pak Ustadz, ya kalau kita bacanya sir gimana? Kan kita makmum, jadi bacanya sir. Saya tanya, maksudnya sir gimana? Ya udah, di dalam hati. Dia bilang begitu. Ingat,
Baca di dalam hati namanya bukan melafalkan. Itu namanya apa ya? Orang Jawa namanya batin. Itu tidak sah di dalam Al-Quran. Maaf, di dalam sholat tidak sah. Jadi takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, bersolawat dan salam yang pertama itu harus dilafalkan. Dilafalkan ini ada dua cara. Yang pertama sir, yang kedua jahr. Dua-duanya dilafalkan. Sir artinya pelan, jahr artinya kencang. Walaupun pelan, tetap dilafalkan, tetap ada suaranya, tapi pelan. Nah, yang kencang nggak usah dibahas lah. Ini. Yang sir ini yang kadang orang salah paham. Ingat, sir itu tetap disuarakan tapi pelan. Istilahnya kalau ada telinga di depan kita, itu dengar, ya orang bisik-bisik lah. Bisik-bisik itu kan tetap bersuara. Dan orang yang dengar juga paham, tapi pelan. Itu namanya sir. Kalau tidak diucapkan sama sekali, namanya batin. Itu tidak sah sholatnya. Jadi teman-teman semuanya, sholat apapun, entah sholat sunnah, apalagi sholat fardu, dalam 4 hal ini, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, bersolawat, dan salam yang pertama harus dilafalkan. Kalau di dalam hati tidak cukup. Ya, begitu ruko, ini masih cerita terawih. Begitu ruko, ternyata cepat imamnya. Gimana Pak Ustadz? Gimana Pak? Gak apa-apa, ikutin aja imam. Yang penting kita tetap tumakninah. Tumakninah itu seperti apa? Tumakninah itu berhenti sejenak. Apa ya? Ya anteng lah, tek, anteng, terus berdiri lagi. Sami Allah, liman hamidah. Anteng sebentar, terus turun sujud. Kira-kira seberapa Pak lamanya? Kira-kira sekitar baca subhanallah. Paling berapa detik? Ya 2 detik lah, 2 detik anteng, bukan 2 detik gerak. Tak rukuk anteng 2 detik, terus sami Allah liman hamidah anteng 2 detik, Allahu Akbar sujud 2 detik, itu sudah cukup. Walaupun tidak baca-baca. Nah, baca-bacanya di dalam rukuk, di dalam sujud itu sunnah. Tapi rukuknya, yang sujudnya wajib. Ya, teman-teman semuanya, trik sholat taraweh dan sejarah sholat taraweh seperti itu. Adapun kemarin saya sudah posting untuk madhab kita, sholat tarawih adalah 20 rakaat, minimal 2 rakaat, jangan sampai tidak sama sekali. Ya, terima kasih. Untuk sementara, kalau ada yang mau ditanya, silakan. Silakan, jadi dibuka untuk pertanyaan. Ya, dibuka aja itu unmute. Unmute all. Ya, siapa namanya? Kita kedatangan tamu, itu ada tukang Miftah Badar itu, teman saya di LDNU. Ya, Assalamualaikum Yai Miftah. Zudi dibuka semuanya mic-nya. Ya, maaf Yai Miftah ya. Ya. Udah, Yai mah nyimak aja ya, nggak usah nanya. Teman-teman yang lain aja yang nanya. Ya,
Siapa ini? Oh boleh. Iya. Ya, udah itu aja. Oke, saya jawab dulu, nanti baru penanya yang lain biar enggak kesemrawut. Ya, terima kasih Asma dan teman-teman yang dari situ siapa aja itu. Nah, terima kasih. Kita mulai dari masalah buka puasa. Ini salah satu sunnahnya adalah mengakhirkan sahur dan mensegerakan buka puasa. Saya mulai dari sini dulu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sahur bagusan mepet sebelum subuh atau mepet imsak. Kalau buka puasa ya masuk waktu adzan langsung bukalah. Tuh. Tapi ingat jangan sampai bablasan. Ingat Nabi buka puasa itu pakai kurma. Berapa? Kadang 3, kadang lebih, tapi nggak banyak, nggak sepiring. Bayangkan teman-teman, kurma 3 kira-kira seberapa di perut, kan gitu. Terus berapa lama makannya? Ini buat kita bahwa walaupun awal atau mengsegerakan buka puasa, artinya nggak terus semuanya dimakan, nanti sholat maghribnya isya kurang seperempat, nah itu namanya bablas. Dan sekedarnya dulu, nanti terus sholat maghrib baru dilanjutkan makan nggak apa-apa, atau makannya sholat rawat juga nggak apa-apa. Terus doanya bagaimana Pak? Doanya nih, kalau mau buka kitab hadis banyak sekali doa tentang buka puasa. Ada yang dapat ilmu dan seterusnya, itu yang sekarang mulai tenar. Ada yang kayak kita biasa lakukan semenjak kecil. Tuh. Terus ada lagi kalau yang populer itu sekitar 3, 4, 5-an hadis yang selalu beredar setiap Ramadan untuk masalah doa buka puasa ini. Nah, gimana ya? Sebenarnya yang dipopulerkan oleh teman-teman yang dari Arab, yang Dabadom, itu juga bukan doa sebenarnya. Itu adalah ucapan terima kasih kepada Allah. Yang Allahumma lakasumtu juga sama. Yang pasti baik Dabadom maupun Allahumma lakasumtu, dua-duanya semuanya bertendensi kepada hadis. Yang Dabadom satu hadis full, yang Allahumma lakasumtu itu ada di 2 atau 3 hadis yang oleh para ulama dikombin dijadikan satu. Jadilah rangkaian Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi Asma dan teman-teman semuanya berdasarkan kepada hadis dan semuanya adalah baik. Tinggal kita mau pakai yang mana, silahkan. Saya yang udah hafal aja Pak, ya udah nggak apa-apa. Saya mau nyoba yang baru Pak, nggak apa-apa. Yang nggak bagus itu pakai yang ini menyalahkan yang satunya lagi, itu yang nggak bagus. Terima kasih. Ya, Sudi silakan dimoderatorin. Ya.
Ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, saya ulang dikit pertanyaannya. Yang pertama adalah apakah sama pahala tarawih yang sekian rakaat yang kurang dari 20 rakaat dengan 20 rakaat apakah sama? Satu, jawabannya adalah masalah pahala itu terus terang bukan wilayah kita. Wilayah fikih hanya menjelaskan bahwa ini halal, ini haram, ini mekanismenya seperti ini. Ya kalau begini sah, kalau begini enggak sah, seperti itu wilayah fikih. Kalau wilayah pahala itu sudah terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ada pepatah mengatakan as-sawab biqadri ta'ab. Upah itu tergantung jerih payahnya. Semakin berat kerjanya, biasanya upahnya makin tinggi, kan begitu. Kalau semakin jarang kerjanya atau sedikit kerjanya, maka upahnya kalah dengan yang tinggi, kalah dengan yang rajin, kan begitu. Itu hanya pepatah, tetapi kembali lagi masalah pahala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah ada mekanisme tarawih yang 2 salam, 2 salam, 2 salam terus diakhiri dengan 2 plus 1. Ada lagi yang mekanisme itu yang 23 biasanya begitu, Judi. Jadi begini, yang 20 rakaat itu biasanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 20 rakaat salam. Lanjut witir 2 plus 1, itu yang 23 rakaat. Kalau yang beda itu biasanya yang 8 plus 3 ini yang 11 rakaat yang beda. Saya sendiri pernah nemuin yang model begini. 2 2 2 2 2 1. Jadi 2 rakaat raweh, 2 rakaat raweh, 2 rakaat raweh, 2 rakaat raweh, 2 rakaat witir, 1 witir. Ada yang seperti itu, dicondet malahan. Ada lagi yang 2 2 2 2 terus langsung 3. 2 terawih, 2 terawih, 2 terawih, 2 terawih langsung 3 witir juga ada. Ini yang banyak di beberapa masjid yang menggunakan metode 11 rakaat. Tapi juga ada yang 4 4 3 juga ada. Nah, yang 2 3 nggak usah dimasalahin lah, itu udah clear. Memang dalilnya sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Yang 2 rakaat 8 ini itu juga clear, sebenarnya clear, cuman agak aneh. Kenapa kok agak aneh? Yang banyak kalau yang 11 rakaat itu mekanismenya 2 2 2 langsung 3. Bukan 2 2 2 2 2 1, bukan. Nah, ini yang agak aneh di situ. Tetapi boleh enggak? Kalau nanya boleh enggak, ya boleh saja. Sholat sunnah. Yang agak aneh adalah yang 4 4 3. Ini yang paling aneh. Yang anehnya bukan di 3-nya. Kalau 3-nya mah boleh-boleh saja yang witir itu. Yang anehnya di 4-4-nya ini. Kenapa? Karena yang masyhur untuk sholat sunnah malam itu 2 rakaat salam. Itu yang masyhur. Kenapa kok ini mengikuti yang 4 rakaat salam? Wallahu alam, mungkin beliau punya dalil yang lain lagi. Itu Suci, terima kasih. Ya. Ya. Ya, ya. Oke, terima kasih. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Karena yang ini yang all kan nggak dengar pertanyaan. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah sholat tarawih diharuskan bersambung dengan sholat isya, yaitu dilakukan setelah sholat isya secara langsung,
ataukah boleh seandainya ada suatu jamaah yang bersepakat untuk mengakhirkan setelah sholat isya, lalu mereka berpisah dan berkumpul lagi lain kesempatan, atau lebih malam lagi untuk mengerjakan sholat tarawih. Nah, jawabannya adalah nih, sholat tarawih ini definisi dulu. Sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada malam, sholat sunnah yang dikerjakan pada malam Ramadan, minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat. Ini mazhab Syafi'i. Saya ulangi lagi, yang dikerjakan pada malam Ramadan minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat. Dimulainya setelah sholat isya, waktu akhirnya adalah sebelum masuk subuh. Saya ulangi lagi, dimulainya adalah setelah sholat isya, waktu akhirnya adalah sebelum sholat subuh. Kalau kita membaca definisi ini, berarti sholat tarawih jam 10 malam seandainya, sholat tarawih jam 12 malam seandainya, padahal isyanya jam lewat sedikit tadi, boleh nggak? Ya boleh, berarti boleh. Dan ini dipraktekkan di Masjidil Haram. Kan kalau lihat di TV lah, yang paling gampang, yang bisa disaksikan orang sedunia, itu kita kalau melihat sholat tarawih live itu sekitar jam 2, jam setengah 3. Padahal perbedaan waktu sini sana itu 4 jam. Kalau jam 2 aja, berarti 1, 2, 3, 4, jam 10 mereka mulai melakukan sholat tarawih. Padahal isyanya nggak jam 10. Artinya setelah sholat isya nyantai dulu, baru lanjut tarawih. Itu Zudi dan penanya. Jangan nanya. Ya, cukup Zudi ya. Teman-teman cukup. Udah nggak ada lagi yang nanya, kalau nggak ada kita tutup. Oke. Zudi itu di unmute aja itu, di unmute. Mungkin ke tutup kali. Oh iya silahkan. Jangan. Iya. 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 Tadi Mbak, ya, makasih. Kembali ke rumus bahwa orang yang tidak puasa atau batal puasa karena orang lain, bukan karena diri sendiri ya, karena orang lain, maka dia nanti wajib qadha plus bayar fidyah. Contohnya karena orang lain itu siapa? Contohnya orang yang hamil. Dia sendiri kalau puasa kuat, cuman kata dokter, Bu, kalau ibu puasa, janin ibu bisa bahaya, bisa meninggal di dalam perut. Nah, terus gimana dok? Ya udah ibu jangan puasa demi menyelamatkan janin yang di dalam perut. Artinya apa? Dia puasa kuat, cuman gara-gara mau nyelamatin janin yang di perut, akhirnya dia nggak puasa. Tuh, orang yang menyusui seandainya, ini si anak kalau dikasih makanan pendamping nggak mau masuk, mau masuknya hanya pakai ASI. Ternyata kalau ibunya puasa, ASI-nya nggak keluar. Nah, kalau tetap puasa, anak bisa kelaparan, bisa bahaya, rumah sakit. Karena anak bayi nggak mungkin diajak puasa secara normal kan gitu.
Nah, terus mau nggak mau, kata yang ahli, kata bidan, kata dokter, Bu, ibu jangan puasa dulu, anak itu nggak bisa makan selain ASI. Kalau ibu puasa, ASI nggak keluar, malah anaknya bahaya, kurang gizi seandainya. Nah, akhirnya si ibu kan nggak puasa, padahal dia sebenarnya kalau puasa kuat, tapi demi menyelamatkan sang bayi, dia nggak puasa. Ini dua orang ini kena kodok plus fidyah. Kasusnya sama kayak tadi, Zudi. Dia sebenarnya kuat puasa, tapi kalau dia nyebur ke air, pasti kemasukan air. Artinya apa? Dia tahu kalau dia nyebur ke air, pasti kemasukan air. Artinya puasanya batal. Tapi kalau nggak begitu, itu bocah yang tenggelam benar-benar mati, nggak ada yang nolongin seandainya kan. Maka mau nggak mau, mending Judi batalin puasanya, masuk aja ke air. Beneran kemasukan air, berarti kan puasanya batal, tapi dia nyelamatin anak. Dalam hal ini, Judi seorang pejuang, tapi dia tetap wajib qadha plus fidyah. Nah, masalah kayak ibu yang hamil tadi, kayak ibu yang menyusui tadi, dia pejuang nyelamatin anaknya, tapi setelah itu nanti dia wajib qadha plus fidyah. Memang begitu Mbak aturannya. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa memang. Jadi rumusnya begitu. Kalau batalnya karena orang lain, bukan karena nggak kuat. Kalau gara-gara dia nggak kuat, malah nggak pakai fidyah. Nyelamatin. Iya. Dia sama. Iya. Segi kemanusiaan. Nafs, ya, itu samanya kayak begini Mbak, apa namanya, kita lagi sholat di masjid, di pinggir pintu, di depan ada anak nyebrang mau ketabrak motor, kan kita harus langsung loncat aja itu, biarin aja sholatnya batal, ntar ulang lagi kan begitu. Oh ya fidyah. Oh ya. Iya. Maqasidus syar'i. Nah. Jadi begini, fidyah itu bukan hukuman. Ini yang jadi patokan. Fidyah itu bukan hukuman. Berbeda dengan kafarat. Kalau kafarat itu hukuman. Makanya orang yang meninggalkan puasa yang kena kafarat itu siapa? Yang karena dia berhubungan suami istri, itu hukuman kalau itu. Kalau fidyah bukan hukuman. Jadi nggak apa-apa. Oke ya. Iya sama-sama. Cukup? Yang lain? Kalau cukup kita tutup. Kembali ke host Zudi.